Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan Rasul Kiblat tahunan. Apa itu Rasul Kiblat? Jadi secara bahasa Rasul Kiblat itu adalah bayangan kiblat. Artinya bayangan suatu benda yang menunjukkan ya ke arah kiblat atau waktu di mana bayangan menunjukkan kepada arah kiblat. Sehingga disebut sebagai Rasul Kiblat. Waktu di mana bayangan suatu benda yang tegak lurus itu menunjukkan arah kiblat langsung begitu, tanpa harus ada pengukuran konversi dan yang lainnya. Jadi dari bayangan itu langsung menunjukkan kepada arah kiblat. Karena beda lagi misalkan ketika kita menggunakan mizwala, ada bayangan, maka bayangan itu harus kita konversikan ke arah kiblat dengan cara penambahan atau pengurangan dengan data azimut matahari. Kemudian dari azimut matahari itu kita mengetahui arah utara sejati, baru dimasukkan nilai azimut kiblatnya, maka kita akan tahu arah kiblat daripada tempat tersebut. Tapi dengan Rasul Kiblat itu kita tidak perlu yang namanya menambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Ini Rasul Kiblat itu. Kenapa demikian? Karena bayangan yang tegak lurus tersebut ya, dari benda yang tegak lurus tersebut itu secara langsung dapat menunjukkan arah kiblat itu di mana. Nah, inilah kelebihan daripada Rasul Kiblat itu luar biasa, sehingga memberikan kemudahan bagi kita. Hal ini bisa menjadi dasar daripada surat Al-Quran ya, ayat 38 surat Yasin. Dasar ini menjadi salah satu keyakinan kita bahwasanya matahari tersebut dengan dengan beredar pada garis edarnya yang luar biasa, yang tetap begitu, sehingga bisa menjadi acuan dalam hal-hal muamalah umat manusia. Misalkan di sini coba kita lihat ya, surat Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya dalam satu hari ke hari yang lainnya, maka dia akan kembali lagi kepada posisi awalnya dalam satu tahun, dalam satu musim. Sehingga kita pun merasakan ya, contoh waktu sholat misalkan, itu kadang kurang dari jam 12, kadang jam 12, kadang lebih dari jam 12, tetapi itu tidak akan terus ke sana begitu ya. Untuk waktu zuhur jam 12 lebih, lambat laun dia akan kembali ke jam 12. Kemudian dia semakin berkurang, jam 12 kurang, setengah 12, bahkan jam 11.40 sudah azan. Kemudian dia kembali lagi ke jam 12 tepat. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwasanya matahari kita beredar pada garis edarnya yang tetap. Sehingga dia memiliki peredaran yang relatif tetap setiap tahunnya. Walaupun secara teori astronomi, maka ini termasuk kepada konsep heliosentris ya, bahwasanya pada sejatinya matahari itulah yang diam dan bumi itulah yang bergerak, dan semuanya bergerak menuju atau mengelilingi galaksi Bima Sakti. Namun secara pergerakan semuanya, perspektif bumi ya, itu matahari bergerak dari timur ke barat. Nah, kalau sejatinya pergerakan matahari dari mana? Dari barat ke timur sejatinya, di dalam mengelilingi Bima Sakti. Tetapi yang terlihat oleh kita, matahari bergerak dari timur ke barat. Nah, oke. Itu perspektif mata kita ya. Kemudian
untuk Rasul Kiblat pada dasarnya terdiri daripada dua bagian, dua macam ya. Yang pertama ada Rasul Kiblat tahunan, kemudian yang kedua ada Rasul Kiblat harian. Kalau yang tahunan ini berlaku secara global, secara internasional. Acuannya apa? Acuannya adalah posisi matahari di atas Ka'bah. Itu acuannya. Kalau harian, nah ini harian ini berbeda. Kalau harian ini dalam satu hari itu berlaku satu kali dengan beberapa catatan ya. Kalau harian ini perharinya berbeda dan setiap tempat berbeda. Misalkan antara Papua di WIT ya, WIT, dengan Bali di Wita, dengan Bandung di WIB, waktu Rasul Kiblat hariannya itu pasti berbeda. Dan yang tahunan pun sebetulnya pasti berbeda ya. Karena perbedaan waktu begitu. Kemudian kalau antara Bandung dengan Lampung misalkan untuk harian itu pasti berbeda. Nah, untuk tahunan itu bisa dikonversi kapan di sana kulminasi atas. Ketika matahari kulminasi atas di sana, maka tinggal dikonversi ke waktu daerahnya. Maka itu sudah menunjukkan tahunan. Oke, dasarnya apa sih Rasul Kiblat tahunan ini? Sebetulnya dasarnya itu adalah posisi matahari sedang berkulminasi persis di atas Ka'bah di Mekah, ya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa matahari berada pada titik atau di atas Ka'bah? Kenapa demikian? Karena nilai deklinasi matahari dengan nilai lintang tempat itu sama atau hampir sama ya. Oke, coba kita flashback, misalkan kita pernah mendengar bahwasanya ada untuk waktu Indonesia bagian barat ada hari tanpa bayangan. Kenapa demikian terjadi? Karena pada tanggal tersebut matahari itu berada di atas atau berkulminasi atas untuk tempat tersebut. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena nilai deklinasi matahari itu sama dengan nilai lintang tempatnya. Itu yang menjadi dasar. Ya, walaupun tidak persis untuk nilai detiknya, tetapi untuk nilai derajat dan menit ini mendekati. Oke, coba kita lihat ini untuk tahun ini 27 Mei ya. Kita lihat rata-rata deklinasinya berapa begitu. Kemudian untuk kita ketahui untuk data ephemeris Kemenag ini itu bermarkas di Greenwich. Sehingga kalau misalkan matahari itu kita anggap berkulminasi atas pada pukul 12.00, maka ada perbedaan, ada selisih waktu antara Makkah dengan Greenwich. Berapa? Yaitu sekitar 3 jam. Karena itu untuk mencari data deklinasi ketika kulminasi atas itu kita ambil jam 12. Oke, dari jam 12 ini dikurangi dengan selisih waktu antara GMT dengan waktu lokal Ka'bah. Berapa? 3 jam. Dari jam 12 ini kita kurangi 3, 1, 2, 3. Oke, berarti yang diambil adalah data pada pukul 9. Oke, kita lihat data pukul 9 deklinasinya berapa? Nah, ini deklinasinya. 21 derajat, 21 menit, 29 detik. Nah, dari data ini maka bisa bisa kita ketahui, bisa kita komparasikan dengan nilai lintang Ka'bah. Berapa nilai lintang Ka'bah? Oke, coba kita perbesar dulu. Oke, deklinasinya adalah 21 derajat, 21 menit, 29 detik pada pukul 9. Dari mana pukul 9? Tadi jam 12 dikurangi 3.
sehingga yang diambil adalah pukul 9. Oke, kemudian berapa nilai lintang Ka'bahnya? Lintang Ka'bahnya ya berdasarkan data yaitu 21 derajat, 25 menit, 21 detik. Nah, dari 21 ke 25 itu tidak terlalu jauh ya. Sehingga matahari berada pada di atas Ka'bah begitu. Berikutnya kita lihat untuk tanggal 28 Mei ya. Caranya hampir sama dengan tadi. Kita ambil jam 12 kurangi 3, 1, 2, 3 berarti jam 9. Kita lihat nilainya, data jam 9 yaitu berada pada nilai deklinasinya 21 derajat, 31 menit, 11 detik. Jadi keduanya ini hampir mendekati, sehingga ada yang menyebutkan untuk Rasul Kiblat tahunan itu yaitu tanggal 27 dan 28 Mei 2021 untuk yang tahun ini memang ya. Tapi untuk tahun-tahun yang akan datang kalau ulama misalkan ulama dari Kudus menyebutkan Syaikhul ya menyebutkan bahwasanya untuk 27 atau 8 itu termasuk istiwa a'zam, di mana matahari berada pada atau di atas. Kemudian secara siklusnya yang tahunan ini terjadi 2 kali. 2 bulan ya. 2 bulan. Namun bulan tersebut tidak 1 bulan penuh. Untuk Mei yaitu pada 27 atau 28 Mei. Kemudian untuk Juli itu pada tanggal 15 atau 16 Juli. Untuk waktunya yaitu ketika matahari berkulminasi atas. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini matahari melintasi di atas Ka'bah. Kemudian setiap benda yang tegak lurus yang di belahan penjuru manapun, maka arah bayangan itu akan mengarah ke kebalikannya, yaitu ke Ka'bah itu. Kalau misalkan arah ke bayangan ke timur, maka kebalikan dari bayangan itu pasti mengarah ke mana? Ke kiblat begitu, ke Ka'bah. Ini ilustrasinya ya. Ini segala penjuru ya. Misalkan ini dari mana? Ini dari utara. Kemudian ini dari barat, ini dari selatan, kemudian ini dari barat ya. Utara, timur, selatan, barat. Maka setiap bayangan yang pada saat itu adalah siang, maka akan terjadi bayangan istiwa a'zam. Nah, begitu. Pukul berapa? Nah, misalkan kalau di WIB itu pukul 16 lebih 17 lebih 56 detik. Jadi kalau secara hitungan bisa dibulatkan menjadi pukul 16 lebih 18 WIB. Oke, kemudian yang harian. Nah, kalau harian kita misalkan lihat ilustrasinya ya. Jadi matahari ini dia yang diam, kemudian bumi ini bergeraknya tidak tegak lurus tetapi miring ya. Ada miring, sehingga dari kemiringan itu maka antara bumi kutub utara dengan bumi kutub selatan sama-sama pernah mengalami adanya siang ya. Kalau tidak maka tidak akan mungkin siklusnya atau iklimnya tidak bagus gitu ya. Nah, kalau harian itu matahari melintasi garis hayalan arah kiblat suatu tempat. Nah, ketika melintasi garis tersebut, maka pastinya bayangan yang dihasilkan itu akan mengarah ke arah kiblat. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya, misalkan ini Ka'bah, kemudian ini Kota Bandung. Ini garis hayal arah kiblat misalkan untuk Kota Bandung ya. Kemudian ini ada garis lintasan matahari semu.
Ketika dia bergerak dan mulai berpapasan dengan garis tersebut, maka setiap benda yang tegak lurus di Bandung untuk waktu dan jam tertentu, dia akan mengarah ke arah kiblat. Nah, begitu ya. Kalau misalkan terjadi sebelum zuhur, maka pastinya arah bayangan itu yang mengarah ke arah kiblat. Kalau terjadi setelah zuhur, maka pasti bayangan itu kebalikan daripada bayangannya adalah arah kiblat. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk menghitung rasul kiblat sebetulnya tidak terlalu rumit. Kita cukup mengetahui kapan kulminasi, kemudian dikonversi ke waktu lokal kita ya. Misalkan kulminasi untuk tanggal 27 atau 8 ya itu pukul 11 lebih 57 lebih 16 lokal mean time, atau kalau GMT-nya misalkan jam 9 lebih 17 lebih 56 ya. Itu artinya ada perbedaan berapa waktu, 9, 10, 11, 3 waktu ya, 3 jam perbedaannya. Kemudian berikutnya misalkan untuk tanggal selanjutnya 15 atau 16 datanya seperti itu. Berikutnya tinggal dikonversi saja dari GMT WIB ya, GMT plus 7. Kenapa? Dari mana 7? Karena 7 ini selisih antara waktu GMT dengan waktu Indonesia bagian Barat. Kalau dengan tengah berarti tambah 8. Kalau dengan timur berarti tambah 9. Nah, ini ilustrasinya jam 9 lebih 17 dan sekian tambah 7 sehingga jumlahnya adalah pukul 16 lebih 17 menit. Simpelnya pukul 16 lebih 18 menit itu terjadi rasul kiblat tahunan. Nah, itu kan gampang ya. Pada umumnya tidak berubah ya. Jadi untuk setiap tahunnya rata-rata kalau misalkan hari rasul kiblat untuk 27 atau 28 Mei itu terjadi pada pukul 16.17. Kemudian pada 15 Juli atau 16 Juli terjadi pada pukul 17.26 atau 27 menit. Nah, seperti itu ya. Kenapa demikian? Kita lihat misalkan ilustrasi dari sini ya. Tadi disampaikan bahwasanya bumi kita rotasinya atau bergeraknya itu tidak tegak lurus tapi miring. Miring sekitar 23,4 derajat. Nah, kemudian ini ada kutub utara. Ini ada kutub selatan. Nah, dari kutub utara ini yang namanya kutub ini pada saat demikian ini dia tidak akan pernah mendapatkan siang tetapi selalu malam. Untuk yang kutub sebelah sini maka dia akan selalu siang dan tidak akan merasakan malam. Kenapa demikian? Karena saat itu posisi matahari dengan kutub itu paling dekat. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya bisa juga dihitung, tetapi hasilnya pasti sama ya. Implementasinya bagaimana? Siapkan peralatan, siapkan tempat pelataran yang datar, yang terbebas daripada hambatan-hambatan yang langsung disinari oleh matahari. Kemudian tegakkan tongkat minimal 30 menit sebelum waktunya. Itu harus sudah siap ya. Kalaupun bukan tongkat, apa aja ya. Termasuk bisa juga menggunakan jendela, kusen jendela yang tegak lurus atau tiang atau apapun yang tegak lurus ya. Kemudian perhatikan bayangannya. Bayangan tongkat. Kalau misalkan kita mendirikan tongkat. Pada jam rasul kiblat, misalkan untuk yang 27 atau 28 Mei 16 lebih 18, maka sebelum saat itu kita perhatikan, dan sebelum itu sebetulnya kita harus melihat juga jam yang kita gunakan itu harus yang tepat, bisa menggunakan jam server BMKG. Bisa dilihat di Google, tulis jam server BMKG. Maka akan muncul jam yang akurat. Begitu ya. Kemudian ketika bayangan itu sudah muncul pada waktunya, kita tandai bayangan itu. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dengan alat yang sudah kita siapkan, yaitu apa? Spidol, penggaris. Kemudian kalau ada lakban ya dilakban. Kalau misalkan bisa dipaku ya dipaku agar kualitasnya bagus. Nah, ini contoh ilustrasinya ya.
Misalkan ini matahari, dia pada pukul berapa? Tadi misalkan pukul 16 lebih 18. Maka kita dirikan tongkat, kemudian atau dirikan bandul, arah bayangannya kemana. Ketika ada bayangan sesuai dengan jam rasul kiblat, maka saat itulah waktu yang tepat untuk menentukan arah. Atau misalkan ini dengan kayu, ya, jendela, karena biasanya ini tegak lurus biasanya. Dan bagusnya ini diukur lagi ya, jangan asal menggunakan, karena kalau seandainya asal menggunakan bisa jadi salah. Nah, kita perhatikan ketika dia ada bayangan, jadi yang diacunya itu apa? Yaitu yang tegak ini, bukan yang samping ya. Yang tegak ini kita jadikan referensi, kita jadikan acuan ketika ada bayangan. Nah, ini bayangan ini ya, bukan bayangan tengahnya. Atau misalkan kita mendirikan tongkat atau misalkan spidol di tengah, asal dipastikan tegak lurus, boleh juga. Kalaupun tidak, bisa menggunakan kayu daripada jendela yang terpasang ini. Maka ketika arah kiblat seperti ini, jam sesuai waktunya, maka inilah arah yang tepat. Walaupun tidak setiap masjid pasti seperti ini, tidak ya. Ini hanya ilustrasi saja. Lebih seperti ini ketika bayangan itu mengarah ke samping, berarti kurang ke kanan. Kalau bayangan itu mengarah ke kanan, berarti kurang ke kiri ya. Kemudian kalau lurus, berarti sudah sesuai dengan arah kiblat yang saat ini ada dan digunakan. Oke, itu saja untuk yang rasul kiblat tahunan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadikan segala sesuatunya beribadah dan dapat dipertanggungjawabkan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.